Perempuan Tangguh. Jadi kali ini saya Helda Amelia sedang bersama dengan Ibu Yanti. Ibu Yanti ini adalah salah seorang pengrajin manik-manik ya Bu ya? Iya. Pengrajin manik-manik. Kita tahu juga nih pemirsa kalau misalkan pengrajin manik-manik itu sudah terkenal dengan kesabarannya, ketekunannya, juga kreatifnya. Nah langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol bareng Ibu Yanti. Ibu Yanti jadi pengrajin manik-manik dari sejak kapan sih Ibu? Dari tahun 2011. Dari tahun 2011, sekarang sudah 2024, lumayan lama, cukup lama ya. Alhamdulillah. Itu kira awalnya itu kenapa Bu mau jadi pengrajin manik-manik? Awalnya kita sekedar iseng-iseng aja buatnya, tapi semakin ke depan ya kita tekuni, apalagi untuk daya jualnya bagus. Dari 2011 Dari itu ya? 2011. Yang pertama kali dibuat apa Bu? Pertama kita buat itu cuma keranjang aqua sama kotak tisu. Belajarnya benar-benar otodidak? Otodidak. Oke, otodidak. Setelah itu mungkin ada kursus? Setelah itu tetap tidak ada kursus, kita kena banyak teman-teman crafter dari luar Bengkulu, kita saling tukar contoh. Nah, awal kali untuk memasarkan atau pemasaran ke mana itu sasarannya? Sasaran pertama kita door to door, rumah ke rumah. Oh, rumah ke Iya. rumah. Barulah ke Facebook, media sosial. Awalnya itu respon dari masyarakat atau pembeli itu gimana Bu? Responnya sangat bagus, antusias sekali. Dari tahun 2011 itu sampai 2023 insya Allah bagus. Nah untuk 2024 ini untuk daya beli agak berkurang. baru jalan 1 bulan juga sih Bu ya, 2024-nya. Iya. Oke. Jadi 2023 itu pertengahan Oke, tahun agak 2023 menurun ya. Tapi kalau dilihat dari kenaikan dan penurunannya dari 2011 sampai 2023? Di 2023 yang terlalu turun. Oke. Iya. Kisaran kalau penjualannya nih Bu, penjualannya ada yang tarifnya paling mahal berapa? Paling mahal itu untuk bunga ada pernah kita jual 2 juta harganya. Kalau untuk yang kotak tisu, keranjang tua itu masih 500, 200 yang macam-macam. Itu ya kalau Iya. untuk harga pemasarannya ya. Iya. Nah kalau dari Ibu sendiri pengrajinnya, Ibu buat apa aja Bu? Kita buat gantungan kunci. Kalau lagi Covid kemarin kita buat apa tuh ya? Ini ya. Untuk masker. Oh, untuk masker. Iya. Oh, yang di sini Iya, itu ya? iya, betul. Oke, iya. Saya juga lupa itu apa Iya. namanya. Terus buat Barbie, bunga, macam-macam. Yang paling sulit bikin apa Bu? Ini juga Kalau- karena saya lihat nih Perempuan Tangguh, jadi di sini udah banyak banget kelihatan kerajinan-kerajinan yang dibuat ya Bu ya? Iya, iya. Saya ngelihatnya karena saya masyarakat awam, jadi saya kelihatannya memang sangat sulit. Kalau menurut Ibu sendiri pengrajinnya? Untuk yang paling sulit kita buat seperti motor. Ini sulit, sangat sulit. Yang ini ya? Iya. Boleh saya pegang Bu? Boleh, silakan. Oh, iya ya. Paling rumit, iya. Semakin kecil bahannya itu semakin rumit kita membuatnya. Semakin kecil bahannya, Iya. semakin rumit. Iya. Oh, kalau misalkan manik-maniknya besar, tidak terlalu sulit? Tidak terlalu? Tidak. Oh, gitu ya. Berarti Iya. tergantung dengan Bahannya bahannya juga. iya. Nah, kan Ibu kan seorang perempuan juga nih ya, seorang ibu rumah tangga. Betul. Kan kalau merajin tadi Ibu bilang juga sempat setiap hari. Gitu gimana? Bagi waktu kesibukan antara rumah juga kerjaannya juga. Yang jelas selesai pekerjaan rumah, masak, baru kita kerjain. Pas waktunya sholat kita istirahat, terus lanjut lagi kita ngerjainnya. Pokoknya di waktu senggang kita kerjain. Di waktu senggang Iya. kerjaannya. Iya. Jenuh nggak Bu? Insya Allah enggak. Nah ini karena memang beliau pengrajin Perempuan Tangguh. Jadi kalau orang bukan pengrajin mungkin udah jenuh, dikit-dikit jenuh ya Bu ya. Ngebuatnya kan harus butuh waktu yang lama Iya. gitu, mudah jenuh. Kalau respon dari keluarga gimana Bu? Keluarga sangat mendukung, Mbak. Sangat Ngebantu mendukung. juga nggak? Insya Allah ya, bapaknya pun ikut membantu. Jadi terjun buat sama-sama juga Iya. gitu ya, sama anak-anaknya juga ya Iya. Bu ya. Oh, oke. Ini waktu dari 2011 sampai ke 2023 lah ya hitungannya ya. Udah ada karyawan Bu? Insya Allah kemarin ada. Sebelum mas Covid kita pakai 2 karyawan. Tapi sepas Covid kita kerjakan sendiri. Karena memang ini juga ya, berkurang kah? Berkurang, iya berkurang. Bu, tapi saya juga penasaran pengen coba bikin nanti belajar bareng Ibu. Boleh nggak Bu? Boleh, boleh. Mbak. Tapi kira-kira
sebelum saya mau belajar ini memang Ibu buka kursus atau gimana? Kita buka kursus, juga ngajarin yang gratis. Kalau mereka beli bahan di sini untuk keranjang aqua sama kotak tisu kita ajarin gratis. Tapi kalau yang seperti bunga, tas dan lain-lain itu kursus. Oh, notes-nya memang harus beli barang di sini Iya, gitu ya, baru beli kita bahannya ajarin, dan iya. diajari langsung Iya. gratis. Kalau untuk yang lebih susah lagi itu berbayar ya Bu ya? Iya, Oh, berbayar. oke. Karena jasa ya Bu Iya, ya. iya. Oke. Nah, Perempuan Tangguh setelah ini saya mau coba bareng Bu Yanti untuk mau buat apa nanti kita Bu? Kita buat bunga. Kita mau buat Iya. bunga. Nah, terus saksikan Perempuan Tangguh. Nah, Perempuan Tangguh di depan saya bersama Ibu Yanti sudah disediakan ya Bu ya, sudah Iya. disiapkan. Kita mau bikin bunga, Bunga. alat dan bahannya. Ini sekalian saya mau belajar. Kira-kira saya bisa nggak jadi pengrajin juga ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya. Kuncinya apa Bu kalau mau jadi pengrajin? Tekun. Tekun ya. Tekun. Tekun. Sama jangan gampang putus asa itu aja. Berarti melatih keputusasaan ya Bu. Ibu selama menjadi seorang ibu nih pernah di titik merasakan putus asa Bu? Insya Allah belum. Belum ya. Karena kembali lagi kita harus sabar, ikhlas ya Bu. Sabar, ikhlas, semangat. Semangat, kuncinya Semangat. adalah semangat. Oke Bu, ini polanya. Iya. Bahan untuk buat bunga kita pakai kawat lilit. Kawat Bahan- lilit, ini nyebutnya kawat lilit. Iya. Kawat lilit nih. Ini bahan bunga kerang, Bunga kerang, ya. corong. Disebut bunga kerang karena mirip kerang. Iya, karena mirip kerang. Mirip kerang. Ini Corong namanya. corongnya. Untuk mangkok bunganya. Ini Itu daun. daunnya udah siap ya Bu Iya. ya? Memang udah Ibu buat. Iya. Memang udah dibuat daunnya. Terus apa lagi Bu? Ya, kalau untuk alatnya gunting sama tang. Gunting Gunting, tang, dan sama juga tang. kawat. Kayak tadi ini sama, ternyata ini tang. Beda. Dan ini gunting. Iya. Dan ini kawatnya ya Bu? Kawat ya, sama nilon, tali pancing. Tali pancing. Iya. Ini tingkat yang kita mau buat, ini tingkat kesulitannya sedang, biasa saja, atau sangat sulit? Kalau bagi saya sedang. Menurut Ibu Kalau sedang ya? untuk- Berarti untuk untuk pemula. saya sangat sulit ini. Sangat sulit Bu, untuk Helda Bu? Mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan tidak ya. Iya. Oke, terus kalau udah kebentuk polanya gini, Udah bentuk gini, kita ambil ini bahan bunganya. Dua, ya. Masukkan ke bahannya, ke nilon. dari sini. Dari Iya. mana aja ini arahnya? Boleh? Boleh. Dari sini. Gini loh, Mbak. Telentang. Oh, kalau- oh iya iya. Ini. Saya sedikit kelabakan nih. Ini Ya, terus kita ambil dua lagi. dua lagi. Kita telungkup. Bahannya telungkup. Ini ya Bu ya. Iya. Pegang. Nilon satunya lagi kita silang. Oh, Ini udah Helda masukin? ini maksudnya ke sini, Oke. ke satu nilon. Salah ternyata. Dan memang tidak semudah itu ya. Gini ya Bu? Gini atau gini? Ya, telungkup. Gini di sini. Iya. Kalau ngajarin yang kursus gini juga Bu? Iya. Makanya kita ajarin kalau untuk yang kursus kotak aqua sama tisu dulu. Gini Bu? Iya. Sebab kalau mereka udah menguasai kotak tisu sama aqua jalan 6, jadi mereka bisa. Untuk bunga gampang. Oh, gampang gitu. Iya, itu intinya jalan 6 sama jalan 4. Kira-kira berapa lama sih Bu butuh waktu untuk kursus dan bisa buat
sesuatu lah gitu. Kalau mereka tekun 1 minggu bisa. Udah bisa. Kalau tekun ya, Iya. berarti kuncinya di tekun itu. Iya. Terus ditarik sampai Gini. Nah, iya. Oh, iya iya iya. Untuk Ini posisi keren. nilon oh, di iya, bawah. Iya ini. Iya. Saya sudah cukup bangga dengan kemampuan saya bisa kayak gini. Ada ini pemasarannya udah sejauh mana nih semuanya? Udah ada yang sampai ke Insya luar negeri? Allah udah keluar negeri ya. Negara Malaysia, Thailand sama Hong Kong. Wow, udah sampai ke luar negeri. Itu melalui platform sosial media? Iya. Dibantu dengan anak juga? Iya, dibantu dengan anak. Oke, berarti dibantu dengan anak ya. Iya. Pemasarannya anak lah ya Bu Iya. ya. Keluar Provinsi Bengkulu insya Allah udah ke timur-timur dulu sudah. Papua juga sudah. Insya Allah kalau untuk Indonesia Kalau udah ke- rata. Oh, lebih terkenal di luar Iya. ya Bu ya? NTT, Kalimantan, Bangka. Udah kemana-mana kalau Indonesia. Nah, Ibu kan menjadi pengrajin dari 2011 sampai ke 2023 atau 2024 awal lah ya. Iya. Apa yang masih ingin Ibu cita-citakan, Bu? Ya kalau bisa ke negara-negara mana lagi lah gitu. Intinya keliling dunia lah ya Keliling dunia, produk-produknya. iya. Sebab kalau untuk Indonesia kita mudah-mudahan udah merata. Oke, ini sudah hampir mau Udah. jadi nih. Nah, perempuan tangguh sudah jadi nih anyamannya bersama dengan Ibu Yanti. Tapi ini bukan saya yang bikin ya, Ibu Yanti. Saya mau belajar juga sulit, memang butuh ketekunan dan cukup punya waktu untuk belajar ya Bu ya. Iya. Ibu, harapannya atau pesannya lah untuk para perempuan tangguh di luaran sana apa Bu? Kan tadi kan saya udah bilang gimana caranya untuk tidak putus asa, terus tetap semangat. Kalau pesannya dari Ibu sendiri bagaimana? Pesannya kita harus berani mencoba sesuatu, jangan berputus asa, yang jelas semangat. Terus jangan takut untuk keluar dari zona nyaman ya Bu ya. Betul. Oke, terima kasih Ibu Yanti. Nah, perempuan tangguh, jadi setelah dari Ibu Yanti yang merupakan pengrajin manik-manik yang kita kenal dengan kreatifannya ya Bu ya. Kita akan lanjutkan dengan perempuan tangguh selanjutnya yang juga cantik dan tentunya kreatif. Ikuti terus di Perempuan Tangguh. Aduh, mana ya Mbak Ninonya? Telepon dulu deh. Halo Mbak, Assalamualaikum. Halo, Iya. udah di jalan. Mbak di mana? Mbak Dina udah di lokasi. Oh, udah di lokasi. Ya. Iya. Oke, tunggu Mbak ya. Oke, ditunggu. Oke. Mbak Dinanya udah di lokasi tuh. Ini Mbak Dina nih. Halo Mbak Dina. Halo. Udah lama banget mau ketemuan, akhirnya baru bisa ketemuan sekarang. Udah lama belum nunggu? Udah lumayan sih, tapi nggak begitu. Lumayan lama ya, aduh. Nah, Perempuan Tangguh untuk segmen selanjutnya di episode cantik dan juga kreatif kita akan ngobrol-ngobrol bareng Mbak Fadina. Nah, Mbak Fadina ini menggeluti dunia make up atau kecantikan, sukanya para wanita. Betul, Mbak? Benar sekali. Halo Mbak, apa kabar? Hai, sehat. Sehat, alhamdulillah ya Mbak. Ini kan di dunia make up ya Mbak ya? Ya, Memang suka make up atau iseng-iseng juga nih awalnya? emang basicnya udah suka make up, terus dipelajarin lagi akhirnya ya privat gitu kursus. Tapi awalnya iseng? enggak, memang suka. Memang suka Ya, dan emang suka. hobi ya? Hobi banget. Mulai dari tahun kapan Mbak? Tahun berapa? Kalau kursus atau privatnya itu mulai dari 2013. Dari 2013. Yang pertama kali di make upin atau didandanin lah, itu siapa? Wah, kalau ngomong soal itu sih perjuangannya panjang ya. Dari boleh dong ngobrol-ngobrol iya, cerita kita. dari make upin ibu-ibu, tetangga kayak gitu kan.
Dari dibayar 8.000, 20.000 pernah. Tapi pada zaman itu Pada sudah zaman, lumayan ya? Lumayan kecil sih. Lumayan kan? Gimana perasaannya Mbak? Perasaannya waktu itu dibayar dengan 8.000 atau 20.000 tuh udah bahagia banget. Karena orang tuh bisa apa ya, istilahnya tuh bisa mengeksplor kemampuan kita dan dihargai orang, itu rasanya luar biasa gitu rasanya. Kalau dari keluarga bagaimana? Kalau dari keluarga tuh support, mereka semangat. Materi juga sih ada, suami gitu ya terutama kalau materi. Terutama ya itu Iya, ya. karena kan modal makeup itu beli bahan-bahannya itu, alat-alat itu kan mahal. Jadi biaya privat kursusnya juga mahal. Nah, jadi suami dulu minta sama suami. Dan dia sangat mendukung Dan sekali. sangat mendukung ya. Itu pada saat itu untuk privat membutuhkan waktu yang berapa lama? Untuk privat sampai yang dikatakan mahir lah gitu. Waktu itu Mbak Fadina ngambil paket yang makeup sampai bisa. Jadi waktunya itu nggak dibatasin. Kebetulan waktu itu Mbak Dina privat sama almarhum mantan istrinya Dang Leman, musisi Bengkulu. Iya. Jadi waktunya itu nggak dibatasin sih. Pokoknya sampai bisa gitu. Artinya bebas sampai bisa gitu Iya. ya. Tidak ada takaran waktu. Nggak, karena dia sangat baik sekali. Sangat baik ya gitu ya. Karena Iya, memang guru. jasa untuk memberi ilmu itu lumayan ya membutuhkan waktu yang lama ya Mbak ya. Sangat lama. Prosesnya nggak segampang kayak anak-anak sekarang sih. Mbak dulu betul-betul merangkak dari awal sampai bisa jongkok, baru bisa lari kayak gitu sampai Itu sekarang. namanya proses ya Mbak iya, ya. benar-benar. Bertahun-tahun. Iya bertahun-tahun. Kalau Mbak kemarin kan kursus nih, apakah Iya. sekarang Mbak membuka kursus? Ya, membuka kursus, ada beberapa murid Mbak yang udah jadi mua sekarang. Dan dia lebih tenar dari Mbak Dina. Karena memang kuncinya harus upgrade terus Iya. ya Mbak ya. Nah kalau dari Mbak Dina sendiri, kunci untuk mengupgrade itu apa Mbak? Belajar. Jadi walaupun Mbak Dina yang udah umurnya tidak muda lagi lah dibanding anak-anak sekarang yang umur 21 udah pintar make up, umur 25 udah pintar make up, itu harus belajar terus. Misalnya kalau misalnya ada workshop Mbak harus ikut. Terus di media sosial kan banyak sekarang, di IG, di mana tuh, di YouTube, itu belajar terus. Oke, Mbak Dina, nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam Boleh. lagi. Pengen tahu nih rasanya menjadi mua setelah bertahun-tahun. Apa sih Boleh, hal yang boleh. paling berkesan? Boleh, Tapi boleh. setelah jeda pariwara berikut ini. Oke, Nah, siap, Perempuan Tangguh jangan kemana-mana, tetap saksikan Perempuan Tangguh. Nah, Perempuan Tangguh, pekerjaan apapun tentunya pasti ada momen suka juga, sedihnya juga pasti ada. Dan kita penasaran nih, kalau seorang mua, Mbak Dina nih, ada cerita-cerita yang paling berkesan nggak Mbak selama jadi mua? Paling berkesan itu awal-awal Mbak Dina jadi mua gitu kan. Itu bulan Oktober tahun 2014, itu baru benar acara Hari Pers Nasional. Jadi Presiden Republik Indonesia saat itu, Pak SBY datang ke Bengkulu. Mbak Dina tuh make upin presenternya sama make upin Pak SBY. Oh, Itu double dari- shot ya berarti ya? Iya, dari stasiun TV, karena Mbak Dina kerja di stasiun TV gitu kan. Jadi ditugaskan Mbak Dina, walaupun baru 3 hari kerja katanya kan, nah, nasib baik katanya hari ini ketemu sama Pak SBY. Make upin orang nomor 1 di Indonesia. Iya, Rasanya tuh bener-bener apa ya, kayak mimpi gitu. Bener nggak ya gitu kan. Paling berkesan pastinya. Sangat berkesan. Udah bertahun-tahun tapi masih diingat, artinya sangat berkesan Mbak ya. Sangat. Kalau perbedaan dari menjadi seorang mua nih ya, menjadi seorang ibu juga. Iya. Itu Gimana nih perasaannya? 2 posisi yang harus dijalani seimbang. Iya betul. Mbak Dina mua yang kerjanya tuh di waktu subuh gitu kan. Jadi cara mengatasinya ya misalnya besok make up nih. Jadi hari ini sore baru udah beresin semua rumah. Udah masak gitu kan, udah beresin rumah gitu. Kebetulan anak-anaknya udah besar. Jadi ya seimbang aja gitu.
Ada pesannya nggak yang mau disampaikan kepada anak-anaknya? Mungkin kan karena kemarin ada sempat waktunya terbuang karena kerja juga. Untuk anaknya atau bahkan untuk suaminya boleh, Mbak Dina? Untuk anak-anak ibu yang dulu waktu kalian masih SD kecil-kecil suka ibu tinggal di rumah, ibu mohon maaf. Emang waktu itu nggak bisa diulang lagi ya. Tapi sekarang mereka udah besar-besar, ibu berusaha untuk menyeimbangkan waktu buat di rumah sama di kerjaan. Menurut Mbak Dina seberapa penting sih keluarga? Nomor satu. Nomor satu ya? Keluarga nomor satu. Tidak boleh digeser. Tidak. Dan seberapa penting anak-anak itu nomor satu Nomor juga satu, Mbak ya? Nomor satu. Oke, karena untuk terus mungkin alasan Mbak Dina juga bertahan hingga saat ini adalah anak-anak juga ya Mbak? Ya, anak-anak yang apa ya, Mbak Dina dulu waktu kecil ibaratnya anak petani ya, jadi memang suka ditinggal terus, kadang setahun tuh 2 kali mereka pulang gitu kan orang tua. Jadi Mbak Dina tuh pengen ngerasain anak-anak Mbak nggak ngerasain itu gitu kan. Jadi Pasti, walaupun pasti. sesibuk-sibuknya Mbak Dina, anak-anak tetap dekat sama Mbak. Harus terus mendekatkan, kalau bisa jadi sahabat, Iya. jadi anak-anak ya Mbak ya? Benar. Oke, Mbak Dina nih, mungkin perempuan tangguh di luaran sana juga penasaran nih, kekuatan yang Mbak Dina hadapi dan kekuatan Mbak Dina miliki saat ini tuh beralasan apa, dan juga berikan pesan kepada para perempuan tangguh supaya bisa kayak Mbak Dina. Apa ya? Mbak Dina bisa bertahan seperti sekarang ini itu karena demi anak-anak. Kadang kita kan suami memang ngasih kebutuhan kita, cuman kita sebagai perempuan nggak bisa dong bergantung sama suami terus. Masa kita mau anak kita mau beli makeup bedak apa kita harus minta ke suami gitu kan. Jadi lebih ke demi anak-anak, demi cita-cita anak-anak. Nggak apa-apa Mbak Dina capek berjuang gitu kan demi anak-anak. Bisa setingkat lebih dari Mbak Dina. Mbak Dina nggak lulus kuliah gitu kan, anak-anak harus jadi sarjana, anak-anak harus lebih tinggi dari orang tuanya gitu. Buat suami, terima kasih dukungannya, supportnya luar biasa, lahir batin dari segi apapun. Terima kasih, cinta kalian. Kalau untuk para perempuan tangguh Mbak di luaran sana mungkin ada lagi berada di fase yang putus asa gitu. Kalau dari Mbak Dina pesannya gimana? Buat perempuan-perempuan tangguh yang di luar sana, semangat. Semangat kita untuk keluarga, lihat mata anak-anak gitu nah. Kita doakan anak-anak kita lebih dari kita, dengan caranya kita berusaha memenuhi kebutuhan mereka, pendidikan mereka gitu. Buat perempuan-perempuan yang masih sendiri single parent misalnya gitu kan, kalian harus tetap kuat, semangat demi anak-anak dan keluarga. Oke, Mbak Dina terima kasih karena udah ngobrol-ngobrol bareng Helda juga para perempuan tangguh di luaran sana. Semoga ilmu-ilmu yang Mbak Dina berikan pada hari ini bermanfaat dan juga kembali kepada Mbak Dina. Nah, perempuan tangguh itulah dia segmen kali ini di episode cantik dan juga kreatif. Kuncinya adalah terus berkembang dan juga terus belajar ya, supaya terus mengupgrade ilmu. Saya Helda Amelia undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.